Nah, ini semuanya ada cabai semua. Salam jumpa, salam sehat, salam bahagia dan sejahtera bagi viewers guys semua. Kali ini saya mengajak untuk melihat liputan saya yang sangat spesial dan menarik bagi viewers guys semua, berupa greenhouse pembibitan dari berbagai jenis sayuran, terkhususnya pembibitan bunga-bunga hias yang biasanya tumbuh di daerah subtropis, kini dapat dikembangkan dengan baik oleh seorang putra payangan Gianyar Bali. Untuk itu saya mengajak mengikuti liputan saya yang menarik kali ini. Hari ini saya menuju ke tempat yang dituju, namun saya melewati Tegalalang guys. Untuk menuju ke tempat yang dituju yaitu di desa Kertapayangan tersebut, saya sengaja melewati desa wisata yang sudah kesohor, yaitu Desa Taro, desa tradisional Bali yang berada di Kecamatan Tegalalang ini. Desa wisata ini sudah sangat terkenal dengan berbagai objek wisata, salah satunya itu Gajah Putih dan pabrik coklat, juga tempat yang masih sangat asri untuk melakukan goes dengan sepeda, dan wisatawan itu sangat banyak, wisatawan mancanegara menggunakan sepeda dan mengarungi desa Taro ini untuk melihat keindahan yang masih sangat asri guys. Katanya sih cuma 10 orang di bawah guys, sementara jalannya ini terjal banget. Setelah puas berkeliling desa adat Taro dan desa-desa yang bersebelahan dengan Taro, saya memutuskan untuk memotong jalan atau mencari tahu jalan, karena saya tidak begitu mengenal medan. Yang saya rasakan adalah betapa asrinya pemandangan. Pemandangan yang disuguhkan oleh alam Bali sungguh luar biasa di dataran tinggi ini guys. Kiri kanan menukik, belok kiri kanan, banyak jalan-jalan terjal yang harus saya lewati dan saya tidak mampu untuk merekamnya guys. Dan ini saatnya saya sudah memasuki Payangan dan menuju ke rumah salah satu putra terbaik Bali yang membudidayakan tanaman-tanaman bunga-bunga hias yang tumbuh hanya di iklim subtropis, namun kini berhasil dikembangbiakan dengan luar biasa. Amazing guys, bisa hidup dan berkembang di Pulau Bali.
Guys, jalan menuju ke rumah pemilik nursery ini sangat luar biasa. Jalan yang lengang dan sepi membuat kita menoleh kiri maupun kanan tanpa merasa was-was guys. Pemandangannya sungguh asri dan sisi jalannya banyak bertebaran tanaman-tanaman hias. Sangat jelas beliau dengan kecakapannya dan kemampuan inteleknya mampu mengolah nursery berbagai jenis tanaman hias maupun pembibitan sayur-sayuran di tempat yang berada dalam ketinggian yang saya belum mengetahui berapa tinggi tempat ini guys, di bawah lereng Kintamani. Dan pada akhirnya saya mulai mendekati dari pemilik nursery yang kenamaan tersebut. Hanya beberapa meter di depan sana sudah akan terlihat rumah cantik yang berada di sisi sebelah kanan dari saya ini guys, berada pada ketinggian yang luar biasa tepat untuk sebuah rumah, dan melihat dari ke sisi barat dengan sangat eksotis pemandangannya guys. Sekaligus menemui beliau, mudah-mudahan beliau tidak ada urusan lain di luar rumah. Dan memang ternyata saya beruntung hari ini guys, saya bertemu dengan beliau dan kebetulan beliau sedang berada di rumah, dan ini suatu keuntungan bagi saya di dalam memberikan liputan yang utuh bagi viewers guys semua. Begitu sampai di depan pintu dari rumah ini, saya sempat menoleh ke belakang. Ternyata di belakang sana guys terdapat nursery atau kebun pembibitan. Namun saya masih melihat betapa eloknya pemandangan ke depan dari rumah sang pemilik nursery guys. Ya viewers, inilah rumah kediaman dari pemilik nursery Tunas Dewata yang saya belum tahu apa-apa selain kita nunggu aja nanti bapaknya memberikan kesempatan dan waktu untuk bincang-bincang dengan beliau. Namun di sini satu hal yang menarik adalah rumah ini mempunyai ketinggian yang sungguh unik, asri, jarang properti yang seperti ini, rumah bergaya villa guys. Dan sisi yang menarik adalah di belakang dari rumah ini adalah tempat nursery bibit dari berbagai jenis sayuran guys. Ya viewers yang berbahagia, inilah kebun nursery yang disebutkan tadi, persis berada di belakang dapur dari pemilik nursery yang mulai membumi. Ya guys, saya tidak dapat menahan derap kaki saya menuju ke belakang rumah dari Pak Wayan karena begitu eksotis dan menarik guys. Dan memang benar guys, saya terkesima melihat cara mengatur tempat untuk melakukan pembibitan dengan memakai sistem greenhouse ini guys.
Saya belum dapat berbicara banyak dengan pemilik greenhouse ini, namun saya langsung nyelonong masuk untuk mengambil gambar atau menshoot greenhouse yang cantik ini. Dan saya mengira bahwa ini adalah pembibitan atau nursery dari berbagai macam sayuran dan tanaman sayur-sayuran begitu guys. Kebun dari pembibitan nursery greenhouse ini luas sekali guys, menuju ke sebelah sisi timur dari rumah, dan saya melihat tampaknya ada pembeli di ujung sana guys. Nanti kita akan coba untuk menelusuri besarnya greenhouse ini ke sebelah sisi timur belakang rumah ini guys. Ya, greenhouse ini sangat cantik guys, dengan bahan-bahan yang sederhana, dengan tampilan yang sangat menarik dan elegan guys. Nah, kebetulan bapaknya itu masih sibuk tadi waktu saya menuju ke belakang ini. Sebentar lagi kita akan ketemu beliau. Beliau masih mungkin makan atau berbenah sesuatu begitu guys. Kita akan tanya-tanya bagaimana sampai beliau menciptakan greenhouse yang sangat indah ini guys. Ya guys, properti berupa greenhouse milik Pak Wayan ini sangat menarik di mata dan betul-betul elegan guys. Dan saya dapat bocoran bahwa beliau ini mempunyai beberapa greenhouse yang besar dan luas. Nah, tampak yang saya tampilkan ini adalah memang greenhouse lain dari satu greenhouse khusus lagi guys, spesial di tanaman-tanaman hias, bunga-bunga hias subtropis guys. Nah, kita sebentar lagi udah akan ketemu beliau guys. Ikuti selanjutnya. Kalau kita awal mula merintisnya sih kurang lebih 8 tahun lalu mas. Oh, udah lama Pak. 8 tahun lalu, tahun 2015. 2015. Jadi pada saat itu kan kebetulan background saya juga dulu di pertanian mas. Jadi dulu saya sempat studi di Unut Pak ya? Pertanian Udayana. Oh, Udayana. Jadi tamatnya 2014. Belum saya diberitahu namanya Bapak. Ini Bapak insinyur siapa ini Pak? Jadi nama lengkap saya Iwayan Suambo mas. Oke, Pak Wayan Suambo. Jadi saya kelahiran di sini di Banjarkerta tahun 1992. Betul-betul anak-anak modern ini. Oke. Jadi lanjut. Jadi tamat kan 2014 di Udayana. Jadi setelah tamat sempat bekerja dulu mas, sempat bekerja di salah satu perusahaan pupuk dan pestisida. Jadi di sana sempat kerja selama 1 tahun. Terus Pak? Jadi pada saat kerja saya bertugas untuk
menyalurkan pupuk dan obat. Jadi dalam proses penyaluran itu saya kan banyak sekali kontak atau ketemu langsung dengan petani. Nah, di sana 1 tahun. Nah, sambil bekerja dulu sebenarnya, sambil juga merintis usaha. Jadi usaha yang saya rintis pada saat itu adalah nursery, jadi pembibitan. Jadi saya memilih komoditi tanaman semusim, Mas. Di tanaman semusim itu seperti cabai, terong, kubis, dan berbagai macam komoditi yang umum dibudidayakan oleh petani di sekitar Banjarkerte, Kecamatan Payangan ini. Seperti itu. Di 2015 ya Astongkaro berjalan sampai saat ini, Mas. Jadi itu sejarah singkatnya. Baiklah. Sebagaimana terlihat di belakang rumah dari beliau ini, kita melihat properti pertama, yaitu greenhouse yang sederhana namun elegan, sangat enak dipandang mata. Dan saya juga bertanya, mengapa dan bagaimana beliau menciptakan dan maksud apa beliau menggunakan bahan-bahan yang sederhana ini, guys. Kita ini mengedepankan produksi, Mas, bukan mengedepankan tempat ya, bukan mengedepankan fasilitas produksi. Jadi di sini kita mengedepankan produksi. Jadi di mana tempatnya sederhana, tapi kita bisa menghasilkan produksi yang dari segi kualitas kita unggul, dari segi kuantitas juga kita bisa memenuhi permintaan pasar. Kalau untuk ruang lingkup pasar, Mas ya, yang pertama kan kemana pemasarannya. Jadi kita ada 2 produk, Mas. Pertama ada produk bibit, yang kedua ada produk tanaman hias berupa tanaman bunga. Jadi produk pertama bibit. Jadi bibit ini kita distribusikan yang pertama di sekitaran wilayah Payangan. Kemudian yang kedua kita juga suplai penjual bibit di masing-masing sentra pertanian. Jadi di Bali kan ada banyak sekali sentra-sentra pertanian. Ya, banyak sekali. Jadi hampir semua di masing-masing sentra kita punya relasi untuk membantu menyalurkan bibit yang kita produksi. Seperti itu. Kayak di Buleleng itu ada sentra pepaya. Kemudian di Plage juga ada sentra cabai, di Karangasem ada sentra cabai, di Negara juga ada sentra pepaya. Jadi kita kerjasama dengan pentolan-pentolan petani di masing-masing sentral tersebut untuk membantu menyalurkan bibit yang kita produksi. Kemudian yang kedua tanaman hias, kita kan punya produk tanaman hias juga. Ini sebagian besar kita suplainya ke dekorasi-dekorasi. Jadi kalau Bali dekorasinya itu kan lebih cenderung mengedepankan bunga ya. Bunga apalagi di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan kayak di pura, kemudian wedding, itu selalu dekorasinya mengedepankan bunga. Jadi ranah pasarnya ke sana untuk tanaman hias bunga itu sendiri. Kemudian yang kedua ada stand. Jadi di Bali kan banyak juga ada stand-stand penjual tanaman bunga. Jadi di sana kita juga bekerja sama dengan penjual-penjual tanaman bunga di masing-masing sentral stand yang ada di Bali. Kemudian yang ketiga, nah ini juga marketnya kecil tetapi kontinuitasnya tetap ada. Jadi ini yang ketiga adalah ke restoran. Jadi beberapa komoditi yang kita produksi
ada yang sifatnya edible flower, Mas. Apa itu, Mas? Jadi edible flower ini adalah tanaman bunga yang bisa dikonsumsi. Oke. Ya, jadi kalau Masnya mungkin pernah ya makan di suatu restoran, nanti di salah satu hidangan tuh kan ada kayak garnish. Ah ya, garnish. Kayak garnish. Ya. Nah, biasanya garnish ini ada yang memakai bunga, ada yang memakai daun, dan ada yang memakai buah ya. Betul. Jadi kita suplai bunganya garnish yang berupa bunga di kita. Ya kayak gitu. Jadi kalau untuk tanaman hias kita ada 3 garis besar pemasaran ya. Yang pertama dekorasi, yang kedua stand bunga, dan yang ketiga edible flower untuk kebutuhan restoran. Oke, baik. Oke, Pak. Jadi secara umum usaha saya ada 3 kebun, Mas ya. Itu kebun pembibitan, ada 2 kebun. Pertama, yang paling pertama di sini di belakang rumah. Kemudian yang kedua ada di pinggir jalan raya, namanya di Pengalu ya. Pengalu itu berapa kilo Pak dari sini, Pak? Kalau dari rumah ke sana jarak tempuhnya kurang lebih 5 kilo ya. Oh, 5 kilo. Arah utara Pak atau arah barat Pak atau arah timur? Utara. Oh, masih Jadi ke utara Pak. Ini ada jalan besar ke kiri, terus ke kiri nanti ketemu greenhouse dengan pagar bambu. Oke. Nah, itu greenhouse ketiga kita. Kemudian yang selanjutnya ada greenhouse atau kebun untuk pengembangan tanaman hias. Ini yang nanti kita mau. Setelah ini kita akan ajak ke sana. Oke. Ya. Wah. Luar biasa guys, ini suatu hal yang sungguh-sungguh di luar dugaan saya. Saya mau diajak ke properti berikutnya, dan ini yang saya tunggu-tunggu karena memang setahu saya satu-satunya di Bali yang mengembangkan bunga subtropis ini, bunga-bunga hias berkelas internasional ini guys. Nah, wawancara ini atau pertemuan dengan Pak Wayan Swamba ini sungguh memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, selamat mengikuti liputan ke properti berikutnya.